short eu pra viver um pouco. Vale de short eu pra viver um pouco. Satu, untuk mengidentifikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit. 2. Untuk mengetahui jenis larutan elektrolit kuat dan lemah dan jenis non-elektrolit. 3. Untuk mengetahui cara kerja reaksi larutan yang terionisasi. 4. Untuk mengidentifikasi jenis larutan yang dapat mengantarkan listrik. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan pelarutnya. Zat terlarut ialah komponen yang lebih sedikit, sedangkan pelarutnya ialah komponen yang lebih banyak. Berdasarkan daya hantar listriknya dibedakan menjadi dua, yaitu pertama larutan elektrolit. Menurut Arrhenius, larutan elektrolit di dalam air dapat terionisasi menjadi partikel-partikel bermuatan atau ion-ion sehingga arus listrik dapat melewatinya. Dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu pertama larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat ialah larutan yang mengalami ionisasi sempurna, sehingga daya hantar listriknya baik, mempunyai derajat ionisasi alfa sama dengan 1. Contohnya ialah asam, terdapat HNO3, H2SO4, dan HCl. Kemudian basa, terdapat NaOH dan KOH. Kemudian ada garam, yaitu NaCl, KCl, dan NaBr. Kemudian yang kedua ialah larutan elektrolit lemah. Larutan ini mengalami ionisasi tidak sempurna, maka daya hantar listriknya buruk, mempunyai derajat ionisasi 0 lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari 1. Contohnya ialah pertama asam, terdapat CH3COOH, terdapat H2CO3, kemudian terdapat basa yang terdapat NH4OH dan NH3, kemudian terdapat garam yaitu NH4,2CO3. Kemudian terdapat larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit ialah zat terlarutnya tidak membentuk ion-ion, maka tidak dapat dialiri arus listrik. Larutan ini mempunyai derajat ionisasi alfa sama dengan 0. Contohnya alkohol, larutan gula, dan larutan urea. Dan adapun alat dan bahannya yaitu alatnya gelas kimia, kabel, lampu kecil 4 buah, baterai besar 4 buah, gunting dan paku. Bahannya yaitu larutan alkohol, larutan HCl, larutan CH3COOH, larutan air sabun, larutan H2SO4, larutan NaOH, larutan air garam, larutan air gula, dan larutan NH4OH. Oke guys, sekarang kita akan merangkaikan komponen-komponen ini semua untuk menjadikannya sebagai rangkaian listrik. Nah, jadi bahan-bahan yang diperlukan ialah pertama 4 buah lampu beserta pitingnya, 2 buah paku beton, 1 buah solatip atau lakban hitam, 4 buah baterai besar, papan sebagai media, kabel sepanjang 1 meter. Nah, yang pertama sambungkanlah kedua baterai terlebih dahulu. Pastikan berlawanan arah ya, antara positif dan negatif. Kemudian eratkan dengan lakban hitam. Pastikan baterai tersambung erat ya guys.
Nah, kemudian lakukanlah hal yang sama pada dua baterai lain. Untuk yang pertama, untuk menggunakan listrik. Untuk menggunakan listrik, pertama adalah menyambungkan baterai positif dan bagian positif dan negatif. Dan terakhir, sambungkanlah keempat baterai tersebut menjadi satu bagian menggunakan lakban hitam. Aku sih minta tahu ya. Nah, kemudian potonglah ujung kabel hingga kulit kabel lepas dan pilin tembaga yang terdapat pada dalam kulit kabel tersebut. Nah, teman-teman lakukan hal yang sama ya pada ujung kabel satu lagi. Kemudian, tempelkanlah tembaga pada ujung baterai positif dan negatif menggunakan lakban hitam. Nah, guys, pastikan tembaga tertempel dengan baik ya. Nah, setelah itu, tembaga pada salah satu ujung kabel disambungkan pada lampu. Paku. Kemudian, lilitkan tembaga kabel baterai satu lagi dengan paku. Pastikan tembaga terlilit dengan baik pada paku ya. Jalan. Kita ya. Sini cok. Ada. Iya lah. Iya, jadi positif. Aku tadi berapa kali? Putar dulu, putar. Nah, kemudian lilitkan tembaga kabel pada sisi piting lampu satu lagi ya guys. Oh, ada lampu yang di sini dengan lampu yang di sini. Berjalan kamu, kan udah nih, aja nih. Pakai apa? Nah, setelah itu ujung kabel yang ini dililitkan juga pada paku. Malah itu ya. Kau bilang mau tembak harian.
Nggak jelas kan, nggak jelas. Nggak jelas. Kecewa penonton. Kecewa penonton, kecewa. Ay, masih ada kamu kelas digital. Lagi belum di mana? Lusok. Kayaknya kurang lurus. Enggak. Tadi merek. Contoh. Apa ini? Mana-mana mau? Kau kok sini. Langsung aja guys, pakunya disatukan ya untuk melihat hasilnya. Terus kayak gini. Hidup. Hidup. Demi. Udah. Mulai dia tadi. Jangan kali ngabisin Pak kamu. Enggak, kami tadi putus-putus terus. Udah. Hidup. Nampak dapat. Udah. Hidup. Nampak dapat. Tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Terdapat bahan-bahan yang pertama jeruk nipis, air gula, air garam, dan air sabun. Kemudian ada larutan H2SO4. Nah, dan juga kita membutuhkan rangkaian listrik untuk melihat apakah larutan ataupun air yang kita gunakan nanti adalah elektrolit ataupun non elektrolit. Nah, ini buat dulu tuh cuma coret-coretan doang. Coba tengok di sini. Sini yang mana? Muka aku nampak, Cok. Dia SMP, muka macam tapir. Ayo, coba. Baik, ini adalah air perasan jeruk nipis. Langsung saja kita celupkan pakunya. 2, 1. Up. Enggak hidup, Bes. Tapi ada. Coba, Bes. Tapi deh. Zoom dia. Ini jumpa lagi. Ya, boleh nyatu. Oh, coba gini. Boleh nyatu, Pak. Ih, tahu. Setelah dicelupkan, dapat disimpulkan bahwa pada air perasan jeruk nipis ini merupakan larutan ini adalah non-elektrolit karena cahaya pada lampu tidak hidup dan tidak terdapat gelembung-gelembung ketika paku dicelupkan. Larutan H2SO4. Langsung saja kita celupkan pakunya. Tapi ini berbusa. Ya, gelembung gas terus nyalanya bentar ya, Kak. Bentar. Gelembungnya. Jangan lupa nanti kalau udah siap ada larutannya bilang udah siap ada. Dah, bukan. Menghasilkan banyak gelembung dan lampu yang menyala dengan terang sehingga menandakan larutan elektrolit kuat. Berikut adalah larutan air garam. Kemudian kita masukkan paku ke dalam larutan air garam. Hidup. Anjay. Garam berhasil. Tapi ini berbui. Ya memang berbui, berarti ada teriorisasi kan? Berbui, guys. Lampunya. Terang. Tengok lampunya. Rekam lampunya. Garam berhasil. Tengok. Nih berbui, salah. Dan dapat disimpulkan bahwa lampu menyala dengan terang, gelembungnya banyak, dan larutan garam termasuk elektrolit yang kuat. Berikut adalah larutan air gula. Gula hidup nih ya. Kemudian kita masukkan paku ke dalam larutan. 1, 2, 3. Hidup. Tidak. Dan disimpulkan bahwa lampunya tidak hidup, gelembungnya kosong, dan larutan ini bukanlah larutan elektrolit.
Berikut adalah larutan air sabun. Kemudian kita masukkan paku ke dalam larutan. Tapi bubui. Iya, bubui. Ini guys, dia nggak hidup tapi bubui guys. Yang satu udah hitam. Dapat disimpulkan bahwa pada air sabun ini merupakan larutan elektrolit lemah. Karena lampu tidak hidup tetapi masih terdapat beberapa gelembung pada air sabun tersebut. Berikut adalah larutan NaOH, kemudian kita masukkan paku ke dalam larutan. Hidup guys, hidup guys. Udah banyak sininya guys. Tapi yang hitam-hitam ini jadi berubah putih cok. Enggak. Jadi malah hitam. Dan dapat disimpulkan bahwa lampu menyala dengan terang, gelembungnya banyak, dan larutan termasuk elektrolit yang kuat. Berikut adalah larutan alkohol. Kemudian kita masukkan paku ke dalam larutan dan Anjay. disimpulkan bahwa lampunya tidak hidup, gelembungnya tidak ada, berarti larutan ini bukanlah larutan elektrolit. Coba biar tinggi kita. Review. Berikut adalah larutan HCl, kemudian kita masukkan paku ke dalam larutan. Mesuan. Hidup. Dan dapat disimpulkan bahwa lampu menyala dengan terang, gelembungnya juga banyak, dan larutan dapat disimpulkan sebagai elektrolit yang kuat. Banyak. Terang lampunya. Larutan CH3COOH. Tapi berusaha sedikit. Kosong nggak sih? Saya tunggu dulu. Ya, kosong nih. Nggak bisa putus. Putus nanti lampu. Lampunya tidak menyala tetapi terlihat sedikit gelembung sehingga menandakan larutan elektrolit lemah. Yang paling bisa bolong. Gelembungnya ada dulu. Larutan NH4OH. Gila ini. Wih, dia berbusa ya guys ya. Dia berbusa. Terus berbusa tadi. Tahu cok. Ini Lampunya itu tidak menyala tetapi terlihat gelembung yang keluar sedikit menandakan larutan elektrolit lemah. Kesimpulan dari praktikum yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa larutan elektrolit kuat ternyata menghasilkan cahaya yang sangat terang. Kemudian larutan elektrolit lemah menghasilkan cahaya yang redup, bahkan tidak terlihat secara langsung. Dapat dijumpai juga ternyata larutan non-elektrolit sama sekali tidak menghasilkan gelembung, dan cahaya pun tidak hidup pada lampu. Kenapa pada larutan elektrolit kuat ataupun lemah dapat menghidupkan lampu? Karena bersifat konduktor, terlibat proses ionisasi dan larutan memengaruhi kecerahan lampu dan ada pembentukan gelembung.